Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang saya hormati dan berbahagia, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat, tetap beraktivitas dari rumah, senantiasa memakai masker dan cuci tangan. Anak sekalian, terutama siswa baru SMA Negeri 1 Karanggede, ini masa pengenalan lingkungan sekolah yang bersejarah. Belum pernah ada sejarahnya MPLS dilakukan secara daring. Oleh karena itu, nikmati saja, tetap perhatikan seluruh materinya agar kita semuanya bisa belajar meskipun tidak bertemu secara fisik. Saya diminta untuk menyampaikan tentang materi cerdas bermedia sosial dan antisipasi berita hoaks. Nah, sekalian yang berbahagia, kenapa materi ini penting? Saya ingin sampaikan sebuah fakta yang saya mengalami sendiri, bahwa ada siswa dalam satu sekolah itu pernah dikeluarkan gara-gara ceroboh dalam bermedia sosial atau tidak hati-hati dalam bermedia sosial. Ceritanya sederhana. Jadi siswa putra dan putri ini saling suka. Kemudian mereka berduaan dan melakukan hal-hal kurang baik, tetapi kemudian di video. Saat mereka masih bersama tak masalah, tetapi begitu mereka sudah ada kendala kemudian putus, kalau orang mengatakan tidak lagi pacaran, maka kemudian salah satu pasangannya itu kemudian mengupload video asusila itu ke media sosial. Mungkin dia tidak cukup untuk mempertimbangkan efek buruknya atau efek negatifnya. Padahal waktu itu dia masih pakai seragam sekolah. Begitu sekali terupload, kemudian orang bisa akses, langsung menyebar kemana-mana. Maka kemudian orang tahu bahwa ini siswa dari sekolah mana, kenapa melakukan perbuatan ini. Dan saya kira hampir semua sekolah melakukan hal yang sama. Ketika terjadi seperti ini, maka ini namanya pencemaran nama baik, karena masih menggunakan identitas sekolah dan melakukan perbuatan asusila. Maka kemudian akibat kecerobohan ini, ketidakcerdasan dalam bermedia sosial ini, maka akhirnya harus dikeluarkan dari sekolah. Anak sekalian, jadi sekali lagi, materi tentang bermedia sosial dan antisipasi berita hoaks ini menjadi sesuatu yang sangat harus kita perhatikan supaya kita berhati-hati. Baik anak sekalian, kita lanjutkan. Seberapa besar media sosial ini mewarnai diri kita? Saya sebutkan bahwa media sosial ini bagian dari eksistensi kita sebagai manusia. Atau orang boleh mengatakan bahwa ketika kita tampil di medsos, maka kita dianggap ada. Maka jangan heran ketika orang lama tidak aktif di Facebook misalkan, atau tidak nge-share atau say hello di WA dan lain sebagainya, orang kemudian cenderung bertanya-tanya sedang apa dia, apa kemudian sakit atau apa dan sebagainya, karena seolah ini memang sudah mendarah daging di dalam kehidupan kita semuanya. Jadi sekali lagi, media sosial ini bukti dari eksistensi kita sendiri. Dan data mengatakan, data terbaru tahun 2020, bahwa ada 175,4 juta jiwa pengguna internet atau media sosial di seluruh Indonesia. Dari total penduduk Indonesia 272,1 jiwa. Ini artinya ada 64% jumlah penduduk Indonesia itu berselancar di media sosial. Ya, 30%-nya yang mungkin anak-anak balita di bawah TK dan mungkin usia tua di atas 60 tahun. Baik anak sekalian, perkembangan media sosial diawali di tahun 98, di mana
diluncurkannya Google. Ini menggembarkan dunia karena orang sudah mengalami perubahan transformasi dari yang kemudian sebelumnya sentuhan fisik kemudian di media sosial. Kemudian disusul oleh Wikipedia 2001, kemudian Facebook 2004, YouTube 2005, Twitter 2006, dan terakhir yang lagi tren terutama di anak-anak muda ini ada Instagram. Instagram diluncurkan di 2010 dan April 2012 kemudian diakuisisi oleh Facebook, nilainya tidak tanggung-tanggung sekitar 1 miliar US dollar loh. Artinya ini menunjukkan bahwa di dunia sosial ini juga media sosial ini ada nilai bisnis yang luar biasa. Ya, hanya mengakuisisi sebuah aplikasi saja mencapai 1 miliar US dollar. 1 miliar US dollar. Oleh karena itu anak sekalian, kami ingin sampaikan bahwa dalam bermedia sosial kita harus cerdas. Kita harus punya adab, kita harus punya aturan. Bahkan kalau saya boleh mengusulkan, sekali lagi kalau boleh mengusulkan, harusnya yang wajib punya SIM itu tidak hanya pengendara sepeda motor, tetapi harusnya anak memegang HP dan bermedia sosial itu juga harus ada izinnya. Kita bayangkan, kenapa pengendara motor butuh SIM? Dan kenapa harus 17 tahun ke atas? Karena dianggap orang yang masih usianya di bawah 17 tahun ke bawah itu belum dewasa, tingkat berpikirnya belum sempurna, tingkat kehati-hatiannya masih rendah. Maka ini dikhawatirkan jangan-jangan nanti kemudian terjadi kecelakaan, kemudian bertabrakan dengan orang lain dan lain sebagainya. Ini secara fisik saja diatur, apalagi bermedia sosial yang orang tidak mengetahuinya, beresiko sekali. Tetapi sampai sekarang memang belum ada izin itu. Tetapi setidaknya kita sadar bahwa bahayanya orang mengendarai sepeda motor ketika kecelakaan tidak seberapa ketika orang kemudian berselancar di media sosial tapi tanpa aturan, tapi tanpa adab. Oleh karena itu anak sekalian, ada 5 tips yang ingin kami sampaikan berkaitan dengan adab bermedia sosial. Yang pertama, pastikan informasi yang kita sampaikan itu adalah benar. Salah satu ciri benar adalah ada sumbernya yang jelas. Benar dan ada sumbernya. Yang kedua, share informasi yang penting atau bermanfaat saja. Karena kalau kita pahami bahwa ketika kita menge-share sesuatu, secara tidak langsung kita akan mengambil waktu saudara-saudara kita. Dan itu kalau sesuatu yang tidak penting, itu berarti kita sudah dolim terhadap saudara-saudara kita. Ketika kita menge-share sesuatu yang tidak penting misalkan, mereka kemudian buka, butuh berapa menit mereka untuk membaca, mereka untuk melihat, mereka untuk berpikir tentang ini. Oleh karena itu berhati-hatilah. Dan pasti ketika nanti di akhirat kita pun akan ditanya seberapa usaha kita untuk kemudian mendolimi saudara kita ini. Maka sekali lagi, ambil informasi yang penting dan bermanfaat saja. Share informasi yang penting dan bermanfaat. Yang kira-kira tidak usah. Tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya. Yang ketiga, share informasi yang Anda pahami saja. Jangan asal semua informasi yang kita terima di-share. Nah ini kadang kita latah ya. Kecenderungan kita ini dapat langsung di-share. Dapat di-share tanpa mengetahui isi apa dari informasi itu. Sehingga kadang ketika ditanya balik bingung, saya juga belum buka, malu-maluin kalau begitu. Jadi pastikan dulu dibuka, dipahami dan itu baik menurut engkau. Engkau sudah meyakini itu sesuatu yang bermanfaat baru di-share. Yang sekiranya tidak, yang engkau tidak membacanya tidak usah. Yang keempat adalah jangan share informasi yang mengandung dosa dan maksiat. Ini penting saya sampaikan. Seolah-olah kita sederhana. Bahkan saya ini mau nge-share sesuatu misalkan cewek gitu yang sekiranya tidak pakai jilbab aja saya berpikir. Karena ketika seorang tidak pakai jilbab berarti dia membuka aurat. Ketika ini saya share berarti memberitahu orang lain untuk melihat sesuatu yang mestinya tidak dilihat. Ini sederhana, apalagi sampai hal-hal yang asusila, yang betul-betul berbau dosa dan maksiat. Janganlah.
Jadi tidak ada manfaatnya, tidak ada faedahnya. Dan besok pasti kita akan dimintai pertanggungjawaban itu. Yang terakhir adalah sekalian, share informasi itu pada waktu dan waktu yang tepat. Jangan share informasi pada tengah malam, saat-saat orang istirahat misalkan, kasihan, mengganggu orang. Jangan-jangan dia waktu sebelum tidur lupa matikan HP-nya. Pas setelah tidur sesaat kemudian bunyi HP, kemudian dia bangun tidak bisa tidur lagi, berarti kita sudah mengambil waktu saudara kita. Jadi sekali lagi, share waktu sesuai dengan waktu-waktu orang ketika beraktivitas. Baik, anak-anakku yang saya cintai, seberapa besar media sosial ini begitu penting bagi kita? Meskipun tadi sudah kami sampaikan bahwa ada 64% penduduk Indonesia ini sudah mengakses di media sosial. Tetapi lihatlah data yang saya sampaikan, bahwa pengguna media sosial ini hanya sedikit orang yang menggunakannya untuk bisnis, usaha, ataupun sekedar mencari pertemanan. Tetapi lebih dari 75% muatan dari media sosial yang berseliweran itu ya berkaitan dengan keluhan, hujatan, membuli, menghasut, sombong, riak, dan sebagainya. Maka kalau ini kemudian tidak kita waspadai, dan bisa jadi itu kita semuanya bagian dari survei ini. Oleh karena itu sekali lagi, ini penting bagi kita untuk berhati-hati, dan kalau orang sering mengatakan ini hoax ya, terutama berita-berita yang tidak baik. Nah, berita hoax. Jadi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hoax itu diartikan sebagai berita bohong, ya, atau sejenisnya lah, tipu daya dan lain sebagainya, itu adalah hoax. Naik mas. Nah, bagaimana kita melihat berita itu hoax? Ciri-cirinya seperti apa? Sebenarnya sangat mudah ya. Biasanya berita-berita hoax itu menggunakan kalimat paranoid, seperti tolong sebarkan ke teman-temanmu, sebarkan sebanyak-banyaknya misalkan, demi kebaikan keluarga kita, jangan berhenti saja, teruskan ke grup-grup dan lain sebagainya. Biasanya ada perintah-perintah seperti itu sudah bisa ditebak bahwa itu adalah berita hoax. Atau berita hoax itu dilebih-lebihkan. Jadi misalkan dia itu terlalu sempurna untuk menjadi sebuah kenyataan, terlalu sulit untuk dijadikan sebuah kenyataan, ini juga ciri hoax. Atau terlalu mengerikan untuk dijadikan sebuah kenyataan, itu juga ciri dari sebuah berita hoax. Nah, kalau menurut Dewan Pers ada 3 ciri yang menyebutkan bahwa itu berita hoax. Yang pertama, mengakibatkan kecemasan, kebencian, dan permusuhan. Yang kedua, dia bersumber dari sesuatu yang tidak jelas. Hoax di media sosial biasanya pemberitaan media yang tidak terverifikasi, tidak berimbang, dan cenderung menyudutkan satu pihak. Yang ketiga, ciri berita hoax itu adalah bermuatan fanatisme atas nama ideologi, kemudian provokatif, memberikan penghukuman pada kelompok tertentu, menyembunyikan fakta atau data. Sebagai contoh, misalkan di slide anak-anak bisa lihat, mungkin anak-anak pernah mendapatkan berita bahwa ada kerupuk yang digoreng dengan campuran plastik, atau gorengan lah, bakwan atau mendoan. Jangan beli bakwan karena itu digoreng dengan campuran plastik. Jangan beli kerupuk karena itu digoreng dengan plastik, dicampur dengan plastik. Mereka menampilkan data-data yang seolah itu meyakinkan. Bahkan mereka memperlihatkan, ini loh, lihat kerupuknya, itu ciri kerupuk yang dicampur dengan plastik adalah ketika dibakar, maka dia akan, ketika didekatkan dengan api, maka dia akan terbakar kemudian menjadi hitam. Dan ini sudah diklarifikasi anak sekalian. Jadi Direktur BPOM sudah menyampaikan bahwa itu hoax. Semua kerupuk, baik dicampur dengan plastik maupun tidak, ketika didekatkan dengan api, pasti dia akan terbakar. Kenapa? Karena dia mengandung minyak.
pasti terbakar. Nah, ini salah satu contoh, seolah meyakinkan tapi sesungguhnya tidak. Maka berhati-hatilah. Kemudian bagaimana anak sekalian cara menangkal berita hoak ini? Yang pertama, hati-hati dengan judul yang provokatif. Provokatif judulnya itu, meskipun hampir semua media biasanya begitu untuk menarik sebuah audiens, biasanya dia dengan provokatif, tapi terlalu provokatif lah kalau bahasa saya. Kemudian yang kedua, cermati alamat situs. Itu situs yang terverifikasi atau situs abal-abal, artinya sumber informasinya. Kemudian periksalah fakta dan data. Di sini referensi menjadi penting. Ketika kita ilmunya banyak, pengetahuannya banyak, maka kita punya cukup untuk memverifikasi apakah ini benar atau tidak. Tapi kalau kita kuper, tidak pernah baca, tidak pernah berdiskusi dengan teman-teman yang lain, maka ilmu di dalam otak kita akan minim, sehingga kita tidak punya kemampuan untuk memverifikasi fakta atau data yang kita terima. Yang keempat adalah cek keaslian foto, video maupun bentuk-bentuk yang lain. Sangat mudah sekarang, teknologi sekarang bisa sangat mudah untuk kemudian mengedit, kemudian menggabungkan, memisahkan dan sebagainya, itu sangat mudah sekali. Yang terakhir adalah biasakan ikuti grup-grup anti hoak, berdiskusi dengan orang-orang yang terpercaya, orang-orang yang Anda yakini kebaikannya dan lain sebagainya. Terakhir anak sekalian, bagi kita yang muslim, bagi yang non muslim saya kira juga sama, bahwa berhati-hati untuk bermedia sosial, antisipasi berita hoak ini juga diajarkan dalam agama kita. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sampaikan di Al-Qur'an bahwa ciri-ciri orang yang menyebarkan berita bohong atau hoak itu adalah ciri-ciri orang munafik. Berbahaya kan orang munafik, karena dia suka berbohong dan pendusta. Ayatnya ada di surat Al-Ahzab ayat 60-61. Ada juga di surat Al-Hujurat ayat 6 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatan yang itu. Ini adalah anjuran di Al-Quran. Karena itu anak sekalian, sekali lagi berhati-hati. Dan untuk menutup sesi kali ini, saya kira cukup nasihat dari baginda Nabi Muhammad SAW kepada kita semuanya, yang kita semuanya berharap besok di akhirat mendapatkan syafaatnya dan bersama-sama dengan beliau masuk surganya. Beliau mengatakan, perhatikanlah, mengatakan, cukuplah seseorang dikatakan pendusta kalau dia mengatakan semua apa yang dia dengar. Artinya kalau kita ambil konteks sekarang, cukuplah seseorang itu dikatakan pendusta kalau dia men-share apa-apa yang dia dapatkan. Maka hati-hati, cerdas, hindari sesuatu yang hoak, dan selalu cerdas dalam bermedia sosial. Terima kasih. Salam dari kami SMA Maju Bersama, hebat semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.